Di sebuah kampung kecil yang tenang, terdapat sebuah makam tua yang hampir dilupakan waktu. Desa Karangjati adalah sebuah desa tua yang masih memegang erat tradisi leluhur dan ajaran agama. Desa itu dikelilingi pepohonan besar, persawahan luas, serta sebuah kompleks pemakaman yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Pemakaman itu dianggap keramat oleh warga, sebab banyak orang soleh dan ulama yang dimakamkan di sana. Di pemakaman itu pula, 10 tahun lalu, seorang wanita bernama Mak Somirah dimakamkan. Semasa hidupnya, Mak Somirah dikenal sebagai sosok yang sangat baik hati. Ia rajin sholat 5 waktu, gemar membantu tetangga yang kesusahan, dan setiap Jumat selalu membagikan makanan kepada anak yatim piatu di kampung. Hampir semua warga desa mengenangnya sebagai wanita dermawan yang jarang marah, lembut tutur kata, dan penuh kasih sayang. Namun, waktu berjalan, desa Karangjati mulai berkembang dan pemerintah desa merencanakan perluasan jalan besar yang akan memotong sebagian area pemakaman lama. Warga tentu saja keberatan, tapi demi kebutuhan desa, keputusan itu harus dilaksanakan. Beberapa makam yang dianggap sudah lama pun terpaksa dipindahkan ke lokasi baru yang lebih jauh dari jalan raya. Salah satu makam yang harus dipindahkan adalah makam Mak Somirah. Ketika kabar itu tersiar, banyak warga yang merasa iba. Kasihan sekali, beliau orang baik. Jangan sampai makamnya dipindahkan sembarangan, kata Bu Sarmi, tetangga dekatnya. Hari pemindahan makam ditentukan. Malam sebelum prosesi, suasana desa terasa mencekam. Angin bertiup kencang, dedaunan berdesir seperti bisikan samar. Anehnya, beberapa warga mengaku mendengar suara wanita mengaji dari arah makam tua itu. Mereka tidak berani mendekat karena suara itu terdengar jelas meski di tengah malam gelap gulita. Ah, mungkin cuma halusinasi, gumam Pak Karto, kepala dusun yang berusaha menenangkan warga. Tapi dalam hatinya, ia juga merasa tidak enak. Keesokan harinya, prosesi pembongkaran makam dimulai. Warga berkumpul di pemakaman, sebagian berdoa, sebagian lagi hanya ingin menyaksikan. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa apa yang akan terlihat hari itu akan menjadi kisah yang membekas di hati seluruh penduduk desa Karangjati. Ketika tanah mulai digali, suasana berubah mencekam. Suara sekop yang menghantam tanah seakan bergema lebih keras dari biasanya. Bau tanah basah bercampur dengan hawa dingin yang membuat bulu kuduk merinding. Beberapa orang yang hadir mengaku melihat bayangan putih melintas di antara pohon-pohon besar di sekitar makam. Astagfirullah, jangan-jangan, bisik seorang warga sambil menggigil. Namun, kejutan terbesar baru datang ketika liang lahat Mak Somirah terbuka. Para penggali terdiam, tak ada satupun yang berani melanjutkan. Bahkan Pak Ustadz Hashim yang memimpin doa ikut tercengang. Di dalam tanah, tubuh Mak Somirah masih utuh. Wajahnya tetap teduh, seakan baru saja tidur. Rambutnya hitam terurai, kain kafan yang membungkusnya bersih tanpa noda sedikit pun. Bahkan, dari jasad itu tercium wangi semerbak, seperti harum bunga melati bercampur kasturi. Warga yang melihat langsung menangis, sebagian sujud syukur, sebagian lagi justru ketakutan. Subhanallah, beliau benar-benar wali Allah, ujar Ustadz Hashim dengan suara bergetar. Namun, tidak semua warga merasakan ketenangan. Beberapa orang justru merasa bulu kuduk mereka berdiri. Karena meski jasad itu harum dan indah dipandang, ada aura aneh yang sulit dijelaskan. Seakan-akan mata Mak Somirah masih bisa melihat orang-orang di sekitarnya, meski terpejam. Malam itu, setelah jasad dipindahkan dengan penuh kehati-hatian, beberapa warga yang rumahnya dekat dengan pemakaman lama mengaku
mengalami kejadian janggal. Ada yang mendengar suara perempuan berdoa di teras rumahnya. Ada pula yang melihat cahaya putih berkelebat di antara pepohonan. Sejak saat itu, desas-desus mulai menyebar. Ada yang percaya bahwa Mak Somirah benar-benar wanita solehah yang diberi karomah oleh Allah. Tapi ada pula yang takut, khawatir arwahnya belum benar-benar tenang karena makamnya diganggu. Dan itulah awal dari serangkaian peristiwa menyeramkan yang akan mengguncang Desa Karangjati. Malam pertama, setelah jasad Mak Somirah dipindahkan menjadi malam yang tidak pernah dilupakan oleh warga Desa Karangjati. Di rumah-rumah yang berdekatan dengan pemakaman lama, suasana terasa tidak biasa. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Pohon bambu yang berderak di halaman rumah warga terdengar seperti suara rintihan. Bahkan anjing-anjing yang biasanya menggonggong keras kini hanya merengek dengan ekor terlipat di bawah tubuh mereka. Bu Sarmi, tetangga dekat almarhumah, semasa hidup tidak bisa tidur malam itu. Ia duduk di beranda rumahnya, menatap pekarangan yang gelap. Ingatannya kembali ke masa lalu, ketika Mak Somirah sering datang membawa makanan untuknya. Kalau ada rezeki, jangan lupa berbagi, Sarmi. Begitu kata almarhumah setiap kali memberi. Saat sedang melamun, Bu Sarmi tiba-tiba mencium aroma melati yang sangat kuat. Padahal di sekitar rumahnya tidak ada tanaman melati. Tubuhnya merinding seketika. Ia mencoba masuk ke dalam rumah, namun langkahnya terhenti ketika samar-samar terdengar suara wanita melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Suaranya lembut, tenang, namun terasa begitu dekat. Ya Allah, Bu Sarmi menutup mulutnya. Itu suara yang sangat ia kenal, suara Mak Somirah. Ia buru-buru menutup pintu rumah, memeluk cucunya yang sedang tidur, dan berdoa keras-keras agar hatinya tenang. Namun, sampai menjelang subuh, aroma melati itu tidak juga hilang. Sementara itu, di rumah Pak Karto, kepala dusun, suasana tidak kalah mencekam. Pak Karto yang ikut menyaksikan jasad utuh Mak Somirah siangnya merasa dadanya berat. Ia sering terbangun karena mendengar suara langkah kaki di pekarangan rumahnya. Ketika ia memberanikan diri mengintip lewat jendela, ia melihat sesosok bayangan putih berdiri di bawah pohon mangga, tepat di depan rumahnya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri menunduk. Namun, yang membuat Pak Karto hampir pingsan adalah ketika bayangan itu perlahan mendongakkan kepala. Meskipun samar, ia merasa sosok itu memiliki wajah yang mirip dengan Mak Somirah. Subhanallah, astagfirullah. Pak Karto bergegas mengambil wudhu, membaca doa, dan tidak berani keluar rumah sampai pagi. Keesokan harinya, desas-desus pun menyebar. Banyak warga yang menceritakan kejadian aneh. Mbah Wiryo, seorang kakek tua yang tinggal tak jauh dari makam lama, mengaku melihat cahaya putih berkelebat di area kuburan itu. Pak Slamet, seorang petani, mendengar suara perempuan tertawa lirih saat melewati jalan dekat makam. Namun, yang paling mengejutkan adalah kesaksian Ustadz Hashim, imam desa, yang memimpin doa ketika pemindahan makam. Ia datang ke balai desa dengan wajah pucat. "Saya bermimpi aneh," katanya dengan suara gemetar. Dalam mimpi itu, Mak Somirah mendatangi saya. Beliau tersenyum lalu berkata, "Kenapa makamku diganggu? Aku sudah tenang di sana." Setelah itu, beliau menghilang meninggalkan aroma wangi yang sama seperti kemarin. Warga yang mendengar kisah itu langsung saling pandang. Beberapa merasa yakin bahwa itu pertanda baik, bahwa Mak Somirah memang orang solehah yang diberi keistimewaan. Namun sebagian lain merasa khawatir. Apakah benar arwahnya sudah tenang, atau justru terganggu karena pemindahan itu? Malam kedua jauh lebih mencekam. Kali ini
kejadian tidak hanya berupa suara atau aroma, tetapi penampakan yang jelas. Sekelompok pemuda desa yang penasaran dengan cerita warga nekat datang ke pemakaman lama sekitar pukul 11 malam. Mereka membawa senter dan duduk di dekat pohon besar yang menaungi sebagian makam. Awalnya mereka hanya bercanda, mencoba menguji nyali satu sama lain. Namun tidak lama kemudian udara di sekitar makam mendadak berubah. Angin berhenti bertiup, suasana menjadi sunyi, hanya terdengar detak jantung mereka sendiri. Salah seorang pemuda, Rudi, mulai panik karena mencium bau melati yang begitu pekat. "Woi, kalian cium nggak?" bisiknya. Sebelum sempat dijawab, dari arah tanah gundukan bekas makam Mak Somirah muncul kabut putih yang perlahan membentuk sosok. Sosok itu menyerupai tubuh wanita berjubah putih, berdiri membelakangi mereka. Rambutnya panjang terurai, tubuhnya kaku, namun aroma wangi melati sangat kuat menyertai kemunculannya. Pemuda-pemuda itu terpaku, tidak bisa bergerak. Lalu, sosok itu berbalik perlahan. Wajahnya bukanlah sosok menyeramkan dengan darah atau luka, melainkan wajah Damai Mak Somirah yang mereka kenal tersenyum tipis ke arah mereka. Namun anehnya, mata sosok itu kosong dan berwarna hitam legam. Seketika, lampu senter mereka mati bersamaan. Suara teriakan pecah. Mereka berlari tunggang langgang meninggalkan pemakaman. Esoknya, mereka semua jatuh sakit dengan demam tinggi, seakan ada sesuatu yang mengganggu mereka sejak malam itu. Sejak kejadian tersebut, warga desa Karangjati semakin yakin bahwa pemindahan makam itu membawa dampak gaib. Beberapa warga meminta agar dilakukan doa bersama di pemakaman baru, berharap arwah Mak Somirah benar-benar tenang. Namun, yang membuat semua orang merinding adalah satu pertanyaan yang terus menggantung. Apakah benar itu adalah arwah Mak Somirah yang menunjukkan diri karena terganggu, atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan yang bersemayam di balik jasad utuh itu? Dan tanpa ada yang menyadari, malam demi malam berikutnya akan semakin mencekam, membawa kengerian yang jauh lebih besar daripada sekadar penampakan. Sejak kejadian pemuda-pemuda desa yang melihat penampakan menyerupai Mak Somirah di pemakaman lama, suasana di desa Karangjati benar-benar berubah. Orang-orang tidak lagi berani melewati jalan dekat pemakaman setelah maghrib. Bahkan, pedagang yang biasanya lewat malam hari memilih memutar jauh meskipun harus menambah waktu perjalanan. Pak Karto, kepala dusun, semakin gelisah. Ia merasa bertanggung jawab karena dialah yang mengizinkan pemindahan makam. Kalau begini terus, warga bisa makin takut, ucapnya pada Ustadz Hashim ketika mereka duduk di beranda mushola setelah sholat Isya. Ustadz Hashim menatap kosong ke arah langit gelap. "Saya pun bingung, Kar. Jasad utuh, wangi, itu pertanda kebaikan beliau. Tapi mengapa setelah dipindahkan, justru muncul kejadian-kejadian menyeramkan? Jangan-jangan ada yang salah dalam prosesi kemarin." Mereka berdua terdiam. Angin malam berhembus, membawa aroma samar melati. Keduanya spontan menoleh. Bau itu semakin pekat, seolah muncul begitu saja dari udara kosong. Tanpa sadar, bulu kuduk mereka berdiri bersamaan. "Assalamualaikum." Suara perempuan terdengar dari arah jalan. Suara itu lembut, familiar, seperti suara almarhumah Mak Somirah. Namun ketika mereka mencari sumber suara, jalan sepi, tidak ada seorang pun di sana. Pak Karto langsung pucat pasi, sementara Ustadz Hashim menggenggam tasbihnya erat-erat sambil membaca istighfar. Kejadian di rumah Bu Sarmi sementara itu, Bu Sarmi kembali mengalami gangguan di rumahnya. Malam itu, ia terbangun karena mendengar suara piring pecah di dapur. Ketika diperiksa, tidak ada apapun. Semua piring masih rapi di rak. Namun, aroma melati sangat kuat
memenuhi ruangan. Ia kembali ke kamar, mencoba tidur. Baru saja memejamkan mata, ia mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Perlahan, dengan tubuh gemetar, ia menoleh. Di luar jendela, terlihat bayangan seorang wanita berdiri diam. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya berbalut kain putih. Bu Sarmi menjerit keras, membuat cucunya terbangun. Namun ketika warga datang menolong, sosok itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah bau wangi melati yang menusuk hidung, seakan sosok itu benar-benar ada di sana beberapa detik sebelumnya. Sejak malam itu, Bu Sarmi tidak berani tidur sendirian. Ia selalu meminta anaknya menemaninya di rumah. Suara dari pemakaman baru. Tidak hanya di pemakaman lama, gangguan juga mulai terasa di pemakaman baru, tempat jasad Mak Somirah dipindahkan. Seorang penjaga malam, Pak Saman, yang kebetulan sedang melewati area itu, mendengar suara orang mengaji dengan lantang. Suara itu datang dari liang kubur baru Mak Somirah. Dengan rasa takut bercampur penasaran, ia mendekat. Dan benar saja, dari dalam tanah terdengar bacaan Al-Fatihah yang jelas, seolah ada seseorang di bawah sana yang sedang membaca. Pak Saman gemetar, hampir saja ia lari. Namun, rasa penasaran menahannya. Ia berjongkok, menempelkan telinga ke tanah. Suara itu semakin nyata, lantang, dan indah. Namun, yang membuatnya ketakutan bukanlah suara mengaji itu, melainkan suara bisikan halus yang menyusul setelahnya. "Kenapa kau pindahkan aku?" Pak Saman berteriak histeris, menjatuhkan lampu petromak yang ia bawa, lalu lari terbirit-birit meninggalkan pemakaman. Esoknya, ia tidak berani lagi menjaga malam sendirian. Rapat warga. Karena semakin banyak kejadian janggal, warga desa pun berkumpul di balai desa. Wajah mereka tegang, beberapa terlihat pucat karena ketakutan. "Kalau begini terus, kita bisa celaka," seru Pak Slamet, petani yang pernah mendengar suara tawa misterius di jalan makam. Betul, anak-anak muda sekarang ketakutan semua. Bahkan yang sakit sejak malam itu belum sembuh. Timpal seorang ibu. Pak Karto menghela napas berat. "Saya minta maaf. Saya yang mengizinkan pemindahan itu. Tapi kita harus cari jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan, Ustadz?" Semua mata tertuju pada Ustadz Hashim. Dengan wajah muram, beliau berkata, "Kita harus mengadakan doa bersama di makam baru, sekaligus memohon ampun pada Allah. Mungkin ada yang salah dalam pemindahan jenazah kemarin. Bisa jadi kita kurang menghormati beliau." Warga setuju, meski sebagian masih ragu. Namun, sebelum rapat bubar, tiba-tiba angin kencang berhembus di dalam balai desa. Lampu petromak padam sendiri, meninggalkan ruangan gelap gulita. Dari kegelapan itu, terdengar suara lirih seorang wanita. "Kenapa kalian ganggu aku?" Suara itu membuat semua orang berteriak panik dan saling berebut keluar dari balai desa. Beberapa orang bahkan jatuh tersungkur karena terlalu terburu-buru. Saat lampu kembali menyala, tidak ada apa-apa di dalam ruangan, tapi aroma melati memenuhi udara dengan sangat kuat. Sejak malam itu, rasa takut warga desa Karangjati berubah menjadi teror. Mereka sadar pemindahan jasad Mak Somirah tidak hanya membangunkan kembali kenangan lama, tapi juga sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum mereka pahami. Dan pertanyaan itu semakin menghantui. Apakah arwah wanita solehah itu benar-benar sedang marah? Atau ada makhluk lain yang memanfaatkan nama dan wajahnya untuk menakut-nakuti warga? Namun, satu hal yang pasti, kejadian menyeramkan baru saja dimulai dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Malam Jumat dipilih sebagai waktu untuk mengadakan doa bersama di pemakaman baru tempat jasad Mak Somirah dipindahkan. Sejak sore,
warga desa Karangjati sudah berkumpul. Laki-laki membawa tikar dan kitab Yasin, perempuan membawa bunga dan air doa. Suasana terlihat khidmat, meskipun rasa takut masih terasa jelas di wajah mereka. Ustadz Hashim memimpin jalannya tahlil. Suaranya lantang, diikuti oleh bacaan warga yang serempak. Semakin lama, doa dilantunkan, suasana terasa semakin menenangkan. Beberapa warga mulai percaya bahwa arwah Mak Somirah akan tenang setelah mereka mendoakannya bersama. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat bacaan doa mencapai bagian tahlil terakhir, angin kencang tiba-tiba berhembus. Lampu petromak yang diletakkan di sekitar makam bergoyang keras, beberapa padam. Aroma melati kembali muncul, kali ini jauh lebih pekat hingga menusuk hidung. Warga saling pandang dengan wajah pucat. Ustadz Hashim berusaha tetap tenang, melanjutkan bacaan doa dengan suara lebih keras. Tapi saat itulah kejadian aneh terjadi. Tanah di atas makam baru Mak Somirah tampak berguncang, seolah ada sesuatu yang bergerak dari bawah. Beberapa bunga tabur yang tadi masih rapi perlahan bergeser sendiri. Sejumlah warga menjerit ketakutan, beberapa lari meninggalkan tempat itu. "Tenang, jangan bubar!" teriak Pak Karto mencoba menahan warga, meski suaranya sendiri bergetar. Ustadz Hashim menatap makam itu dengan wajah pucat. Ia membaca ayat kursi berkali-kali. Tapi semakin keras ia membaca, semakin keras pula suara aneh yang muncul dari dalam makam. Suara itu seperti rintihan panjang seorang wanita. "Kenapa kalian ganggu aku?" Suara itu jelas terdengar, membuat semua warga yang tersisa gemetar. Beberapa orang langsung jatuh terduduk sambil menangis. Penampakan di tengah. Doa tiba-tiba, dari balik pohon besar dekat pemakaman, muncul sosok putih berjalan perlahan. Wujudnya menyerupai Mak Somirah. Berpakaian putih, wajah teduh, namun matanya kosong tanpa bola mata. Ia melangkah ke arah jamaah dengan tubuh kaku, seakan melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Suasana berubah kacau. Seorang pemuda bernama Rudi, yang sebelumnya sudah pernah melihat penampakan itu, langsung pingsan di tempat. Warga berhamburan mundur, tapi tubuh mereka seolah kaku, tidak bisa bergerak cepat. Sosok itu berhenti tepat di depan makam barunya. Kepalanya menunduk, lalu perlahan menoleh ke arah warga. Senyum tipis muncul di wajahnya, namun senyum itu bukan menenangkan, melainkan membuat bulu kuduk berdiri karena terasa dingin dan kosong. "Astaghfirullah," teriak Ustadz Hashim. Dengan sisa keberanian, ia mengangkat tangan dan berdoa keras-keras, memohon perlindungan Allah. Saat doa dilantunkan, sosok itu menatap tajam, lalu perlahan menghilang bersama hembusan angin dingin. Aroma melati yang sangat pekat juga ikut lenyap. Namun, kejadian itu meninggalkan bekas mendalam. Banyak warga yang jatuh sakit setelah pulang dari doa bersama. Ada yang demam, ada yang mengigau, menyebut nama Mak Somirah. Bahkan ada yang bermimpi melihat wajahnya menatap mereka dari dekat. Misteri mimpi malam itu, Pak Karto bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berada di pemakaman lama. Di hadapannya berdiri Mak Somirah, memakai kain kafan putih, wajahnya teduh seperti biasa. "Pak Karto," suara itu lembut, "kenapa kau izinkan makamku dipindah?" Pak Karto berlutut dalam mimpi, menangis. Saya hanya mengikuti keputusan desa, Mak. Maafkan saya." Mak Somirah menatapnya lama. Lalu ia berkata, "Aku sudah tenang di sana. Sekarang kalian yang gelisah. Ingat, jangan ganggu yang sudah tenang." Setelah itu, tubuh Mak Somirah berubah hitam legam, wajahnya hancur, matanya bolong. Ia menjerit keras, lalu menerkam Pak Karto. Saat itu pula, Pak Karto terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Sejak mimpi itu, Pak Karto tidak bisa tidur nyenyak. Setiap ia memejamkan mata,
bayangan wajah rusak Mak Somirah selalu muncul. Kesaksian Mbah Wiryo. Tidak hanya Pak Karto, Mbah Wiryo, kakek tua yang tinggal dekat pemakaman lama, juga mengalami kejadian menyeramkan. Ia bercerita kepada warga bahwa suatu malam ia terbangun karena mendengar suara ketukan pintu. Saat dibuka, tidak ada siapapun. Tapi di halaman rumahnya, ia melihat sosok wanita duduk di kursi bambu dengan kepala menunduk. Sosok itu berambut panjang, memakai kain putih lusuh, dan aroma melati sangat kuat menguar darinya. "Mak Somirah?" panggil Mbah Wiryo dengan suara bergetar. Sosok itu mengangkat kepalanya perlahan. Bukan wajah teduh yang muncul, melainkan wajah pucat dengan mata hitam, pekat menatap tajam. Mulutnya tersenyum lebar, tapi senyum itu begitu menyeramkan. Seketika, tubuh Mbah Wiryo kaku. Ia tidak bisa bergerak sampai sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan kursi kosong. Sejak malam itu, Mbah Wiryo jatuh sakit dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Ketakutan yang menyebar. Hari-hari berikutnya, suasana desa Karangjati semakin mencekam. Tidak ada lagi yang berani melewati jalan dekat makam lama setelah maghrib. Pemakaman baru pun kini dianggap angker. Bahkan anak-anak tidak lagi berani bermain di dekat sana. Warga yakin meskipun jasad Mak Somirah utuh dan wangi, arwahnya belum benar-benar tenang. Entah karena pemindahan yang tidak sesuai atau karena ada makhluk lain yang sengaja menampakkan diri dengan wajahnya. Namun, ada satu hal yang semakin membuat mereka takut. Semakin sering doa dilakukan, semakin kuat pula gangguan yang datang. Seakan-akan semakin keras mereka berusaha menenangkan arwah Mak Somirah, semakin keras pula arwah itu menolak. Dan malam berikutnya, teror terbesar menanti desa Karangjati. Teror yang akan membuktikan apakah benar yang mereka lihat itu adalah arwah wanita solehah atau sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Suasana desa Karangjati semakin tidak terkendali setelah peristiwa doa bersama yang terganggu. Warga kini benar-benar percaya bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dengan pemindahan jasad Mak Somirah. Anak-anak kecil terus bermimpi buruk. Mereka kerap terbangun sambil menjerit, berkata melihat ibu berpakaian putih duduk di tepi ranjang mereka. Orang dewasa pun tak luput. Bahkan Pak Slamet, petani yang masih muda dan dikenal pemberani, ditemukan pingsan di sawahnya. Ia bercerita bahwa saat sedang menyiram tanaman menjelang maghrib, ia mendengar suara wanita memanggil namanya dengan nada halus. Ketika menoleh, ia melihat wajah Mak Somirah, tapi bukan wajah teduh, melainkan wajah hancur dengan mata kosong. Dia menatapku lama, lalu senyum. Senyumnya bukan senyum manusia, kata Pak Slamet dengan tubuh gemetar. Sejak itu, ia tidak berani keluar rumah malam hari. Malam yang dijaga. Karena gangguan semakin sering, Pak Karto bersama beberapa pemuda memutuskan untuk berjaga di balai desa. Mereka menyalakan api unggun, berharap cahaya api bisa mengusir kegelapan yang mencekam. Namun, sejak malam itu, keadaan justru semakin aneh. Sekitar tengah malam, anjing-anjing di desa menggonggong serentak. Suaranya panjang, lirih, seakan melolong kesakitan. Dari arah pemakaman lama, terdengar suara orang mengaji, sayup-sayup tapi jelas. Suara itu indah, sama persis dengan suara Mak Somirah semasa hidup. Para pemuda saling pandang dengan wajah pucat. Jangan-jangan beliau datang lagi? Bisik salah satu dari mereka. Pak Karto mencoba menenangkan. Kita jangan takut. Kalau itu benar arwah beliau, kita doakan saja. Tapi sebelum doa sempat terucap, tiba-tiba terdengar suara keras seperti tanah yang digali. Mereka menoleh ke arah pemakaman dan dari kegelapan tampak cahaya samar putih perlahan bergerak mendekat.
sosok itu muncul jelas. Seorang wanita berpakaian kafan putih, rambut tergerai panjang, wajahnya pucat. Ia berjalan dengan langkah kaku, tapi tidak menapak tanah, melayang beberapa jengkal di atas tanah. Yang membuat semua nyali runtuh adalah ketika sosok itu menoleh ke arah mereka. Wajahnya adalah wajah Maksomirah, namun matanya hitam penuh, tanpa bola mata. Senyum panjang melebar di bibirnya hingga hampir menyentuh telinga. Subhanallah, seru Pak Karto. Tubuhnya gemetar hebat. Para pemuda langsung lari terbirit-birit meninggalkan api unggun. Hanya Pak Karto yang terpaku karena tubuhnya seakan membeku. Sosok itu melayang mendekat, berhenti tepat di depannya. "Kenapa kau ganggu aku, Karto?" Suara itu lirih, namun terdengar jelas di telinga. Pak Karto ingin berteriak, tapi suaranya lenyap. Ia hanya bisa menangis dalam hati. Lalu, sosok itu menatap tajam dan tiba-tiba lenyap di udara, meninggalkan aroma melati yang sangat kuat. Setelah kejadian itu, Pak Karto jatuh sakit. Tubuhnya panas dingin dan ia terus mengigau menyebut nama Maksomirah. Warga menjadi korban gangguan, tak hanya berhenti pada penampakan. Satu persatu, warga mulai jatuh sakit misterius. Ada yang tubuhnya memar tanpa sebab, ada yang kehilangan suara, bahkan ada yang meninggal mendadak setelah bermimpi didatangi sosok putih. Bu Sarmi, tetangga dekat Maksomirah semasa hidup, menjadi salah satu korban paling parah. Malam itu, ia mendengar suara ketukan di pintu. Saat dibuka, ia melihat sosok Maksomirah berdiri di teras, tersenyum manis. "Somirah, benar kau?" bisik Bu Sarmi dengan tubuh bergetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya mendekat dan memeluk Bu Sarmi. Awalnya hangat, tapi beberapa detik kemudian tubuh Bu Sarmi kaku. Matanya melotot, mulutnya terbuka, seakan ingin berteriak, tapi tak ada suara keluar. Keesokan paginya, Bu Sarmi ditemukan meninggal di ruang tamunya. Wajahnya pucat, matanya masih terbuka, seolah masih menatap sosok yang ia lihat malam itu. Anehnya, tubuhnya mengeluarkan aroma melati yang sangat kuat, sama seperti makam Maksomirah. Kabar itu membuat seluruh warga histeris. Mereka yakin arwah Maksomirah kini mulai menuntut tumbal. Ustadz Hashim dan peringatan. Melihat situasi semakin kacau, Ustadz Hashim mengumpulkan warga. Dengan suara tegas, ia berkata, "Kita salah langkah. Jasad beliau memang utuh, tapi bukan berarti arwahnya terganggu. Bisa jadi ada jin atau setan yang meniru wujudnya untuk menakut-nakuti kita. Jangan sampai kita salah sangka terhadap arwah orang soleh." Namun, warga terpecah. Sebagian percaya penjelasan Ustadz Hashim, tapi sebagian lain yakin arwah Maksomirah benar-benar marah karena dipindahkan. Malam itu, Ustadz Hashim bermimpi. Dalam mimpi, ia melihat Maksomirah duduk di makam lamanya. Wajahnya teduh, seperti dulu. "Ustadz, jangan salahkan aku. Aku sudah tenang. Tapi ada yang ikut bersamaku sejak jasadku dipindahkan." Ustadz Hashim tersentak bangun dengan keringat dingin. Kata-kata itu terngiang jelas di telinganya. Ada yang ikut bersamaku. Ia sadar, ini bukan sekadar arwah orang soleh. Ada sesuatu yang lebih jahat yang kini bersemayam bersama jasad utuh itu dan sedang menebar teror di desa Karangjati. Menjelang malapetaka malam semakin larut dan teror semakin kuat. Suara tangisan perempuan terdengar dari setiap sudut desa. Lampu-lampu rumah padam tiba-tiba digantikan dengan aroma melati yang menusuk hidung. Bayangan putih terlihat berjalan di jalanan kosong, mengetuk pintu rumah warga satu persatu. Semua orang berdoa keras-keras memohon perlindungan. Tapi semakin keras doa dilantunkan, semakin kuat pula gangguan datang. Warga tahu malam itu bukan malam biasa.
Malam itu adalah malam tumbalnya desa. Dan pertanyaannya, siapa lagi yang akan menjadi korban selanjutnya? Malam tumbalnya desa belum sepenuhnya berlalu. Sejak wafatnya Bu Sarmi dengan cara misterius, warga desa Karangjati diliputi ketakutan yang tak kunjung reda. Aroma melati kini seakan menjadi pertanda datangnya bahaya. Begitu tercium, bulu kuduk warga berdiri karena takut sosok putih itu akan muncul kembali. Pak Karto, kepala dusun, semakin lemah. Sejak malam, ia berhadapan langsung dengan sosok yang menyerupai Mak Somirah. Tubuhnya demam dan terus mengigau. Hampir setiap malam, ia bermimpi ditemui wanita berjubah putih yang selalu berkata lirih, "Kalian sudah ganggu, kalian sudah buka jalan untukku." Ustadz Hashim memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan beberapa santri dan tokoh desa. "Saya yakin ini bukan arwah Mak Somirah. Beliau orang baik, tidak mungkin menakut-nakuti, apalagi mencelakai. Ini jin kafir yang memanfaatkan wujudnya. Kita harus lakukan doa besar untuk mengusirnya." Namun, sebagian warga masih tidak yakin. Mereka percaya Mak Somirah benar-benar marah karena makamnya dipindahkan. Perpecahan kecil terjadi. Sebagian menolak ikut doa besar. "Kalau beliau benar-benar wali Allah, kita tidak boleh melawannya," kata salah seorang warga dengan wajah ketakutan. Meski begitu, Ustadz Hashim tetap berkeras. Ia memilih malam Jumat berikutnya untuk mengadakan doa besar di pemakaman baru, tepat di makam Mak Somirah. Malam doa terakhir sejak sore, puluhan warga berkumpul di pemakaman baru. Mereka membawa obor, kitab Yasin, dan air doa. Suasana tegang, tak ada yang berani bercanda. Semua wajah pucat, mata melirik ke sekeliling, takut kalau sosok itu muncul sebelum doa dimulai. Doa dipimpin oleh Ustadz Hashim. Bacaan Yasin menggema, merambat di antara pepohonan gelap. Awalnya, suasana terasa khusyuk, tapi menjelang tengah malam, gangguan kembali datang. Angin kencang berhembus, membuat obor bergoyang liar. Aroma melati menyengat hidung. Dari arah makam, terdengar suara lirih seorang wanita membaca ayat suci dengan nada indah namun menyeramkan. Suara itu jelas, seperti keluar dari liang lahat. Beberapa warga menutup telinga, sebagian menangis ketakutan. Tapi Ustadz Hashim terus menguatkan bacaan doa. Suaranya semakin keras. Lalu tanah di atas makam mulai bergetar. Semua orang terdiam, napas tertahan. Dari gundukan tanah, perlahan muncul kabut putih yang semakin tebal hingga membentuk sosok wanita berjubah putih. Rambutnya panjang, wajahnya mirip Mak Somirah, tapi matanya hitam pekat tanpa cahaya. "Kenapa kalian ganggu aku?" Suara itu bergema, berat dan penuh dendam. Sontak warga menjerit, sebagian lari meninggalkan area pemakaman. Namun Ustadz Hashim tetap bertahan. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, membaca ayat kursi dengan suara lantang. Sosok itu mendekat, tubuhnya melayang, wajahnya semakin jelas. Senyumnya lebar, tapi wajahnya mulai berubah. Sebagian terlihat teduh, sebagian lain hancur menghitam. Seolah ada dua wujud yang saling berebut. "Ya Allah, tunjukkan kebenaran-Mu," teriak Ustadz Hashim. Tiba-tiba, dari dalam sosok itu terdengar jeritan keras, bercampur suara tangisan perempuan. Wajah teduh Mak Somirah terlihat sekejap, sebelum wajah itu hancur dan berganti menjadi makhluk menyeramkan berwajah hitam legam dengan mata merah menyala. "Aku ikut bersamanya sejak kalian membuka kuburnya." Suara itu meraung keras. "Aku akan tinggal di desa ini selamanya." Seketika, lampu obor padam menyisakan kegelapan total. Hanya terdengar jeritan warga dan suara angin kencang. Puncak teror. Dalam gelap, warga merasakan sesuatu berdesir lewat di dekat mereka. Dingin seperti es. Ada yang terjatuh
Ada yang merasakan tubuhnya disentuh tangan dingin. Seorang pemuda menjerit karena merasa lehernya dicekik sesuatu yang tak terlihat. Ustadz Hashim tidak berhenti berdoa. Ia terus melantunkan ayat suci dengan suara lantang, hingga akhirnya dari arah makam terdengar suara ledakan keras seperti batu pecah. Sekejap, cahaya putih terang muncul, menyilaukan semua mata. Saat cahaya itu hilang, sosok putih yang menyerupai Mak Somirah lenyap. Aroma melati pun hilang begitu saja, digantikan oleh bau anyir tanah basah. Warga terkulai lemah. Banyak yang pingsan, sebagian menangis histeris. Ustadz Hashim duduk dengan napas tersengal. Itu bukan arwah Mak Somirah. Itu jin yang ikut bersemayam di jasadnya ketika dipindahkan. Kita sudah ganggu tempat tinggalnya. Mudah-mudahan malam ini ia sudah pergi. Namun, meski suasana tenang, tidak semua orang percaya makhluk itu benar-benar lenyap. Misteri yang tak pernah usai hari-hari berikutnya, suasana desa Karangjati sedikit demi sedikit kembali normal. Warga sudah bisa beraktivitas meskipun rasa takut masih tersisa. Tapi beberapa kejadian kecil membuat hati mereka tetap diliputi resah. Sesekali aroma melati masih tercium di tengah malam. Ada anak kecil yang tiba-tiba berkata melihat ibu berbaju putih duduk di bawah pohon. Bahkan Pak Karto, meski sudah agak pulih, masih sering mengigau menyebut nama Mak Somirah. Yang lebih menyeramkan, setiap kali ada warga yang berziarah ke makam baru Mak Somirah, mereka sering mendapati bunga tabur yang mereka bawa sudah kering dalam hitungan jam, seolah ada sesuatu yang menyerapnya. Akhir yang membekas, Ustadz Hashim akhirnya berpesan kepada seluruh warga, kita tidak boleh lagi memindahkan makam tanpa benar-benar memikirkan akibatnya. Mak Somirah adalah orang solehah, jasadnya utuh karena izin Allah. Tapi jangan lupa, kuburan bukan hanya milik manusia. Ada makhluk lain yang juga bersemayam di sana. Warga mengangguk dengan wajah muram. Mereka sadar kejadian ini akan selalu mereka ingat sepanjang hidup. Dan hingga kini, setiap kali malam sunyi tiba, aroma melati yang tiba-tiba muncul masih membuat bulu kuduk berdiri. Warga Karangjati tidak pernah tahu apakah benar makhluk itu sudah pergi atau masih mengintai dari balik tanah. Yang pasti, makam Mak Somirah kini menjadi tempat yang tidak sembarang orang berani dekati setelah matahari terbenam. Karena mereka percaya sesuatu masih tinggal di sana. Jasad boleh terkubur kembali, tapi wangi dan kehadirannya masih menunggu di sekitar kita.